Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini kita bahas topik serius umur panjang. Bukan sekadar panjang tapi juga berkualitas. Banyak orang ingin hidup lama, tapi malas berusaha. Lihat saja, ada yang tua tapi sakit-sakitan, ada yang muda tapi sehat. Di video ini, kita bongkar rahasia umur panjang berdasarkan sains dan kearifan pengobatan tradisional Cina. Ini bukan motivasi kosong, tapi fakta yang bisa langsung Anda praktikkan. Siapkan catatan dan pikiran terbuka, karena info ini bisa jadi tamparan buat gaya hidup Anda. Siap? Mari kita mulai. Kita mulai dari yang paling dasar, makanan. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh setiap hari, secara langsung menentukan kualitas hidup kita, bahkan menentukan seberapa lama kita bisa hidup sehat. Makanan bukan sekadar pengisi perut, tapi bahan bakar utama untuk seluruh aktivitas, pikiran, dan kesehatan kita. Coba ingat, apa yang Anda makan hari ini? Apakah piring Anda penuh warna alami dari sayur dan buah, atau justru didominasi makanan cepat saji dan minuman manis? Kalau isinya gorengan, mie instan, minuman manis, jangan heran kalau umur 40 sudah sakit-sakitan. Makanan seperti ini memang praktis dan enak, tapi efek jangka panjangnya bisa sangat merugikan tubuh. Tubuh Anda bukan tempat sampah. Bayangkan mesin mobil yang diisi bahan bakar jelek cepat rusak, performa menurun. Tubuh kita pun sama. Jika terus-menerus diisi makanan sampah, organ-organ akan cepat aus dan mudah terserang penyakit. Pengobatan Cina sudah lama paham soal keseimbangan makanan. Ada yang panas, ada yang dingin. Kuncinya, seimbang. Setiap jenis makanan punya efek berbeda pada tubuh, dan keseimbangan inilah yang menjaga kesehatan jangka panjang. Makanlah sayur, biji-bijian, protein tanpa lemak, dan buah-buahan segar setiap hari. Variasi makanan alami ini memberikan vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubuh untuk melawan penyakit. Ingat, ini bukan soal diet ketat, tapi soal gaya hidup. Menjadikan makanan sehat sebagai kebiasaan harian akan membuat tubuh lebih bugar dan pikiran lebih jernih. Sains modern menyebut pola makan ini sebagai diet anti-inflamasi. Artinya, makanan yang kita pilih bisa mencegah peradangan dalam tubuh yang jadi akar banyak penyakit kronis seperti diabetes, jantung, dan kanker. Hindari makanan olahan, gula berlebih, dan lemak trans. Semua itu adalah pemicu utama penyakit kronis. Semakin alami makanan Anda, semakin baik untuk tubuh. Lihat piring Anda, pastikan warnanya berasal dari sayur dan buah, bukan dari saus buatan atau minuman kemasan yang penuh pewarna. Orang-orang di Blue Zones, wilayah dengan penduduk berumur panjang, makan mayoritas plant-based, daging hanya sesekali. Mereka juga makan bersama keluarga, menikmati proses makan, dan tidak terburu-buru. Hasilnya, mereka hidup lebih lama, tetap aktif, dan bahagia hingga usia lanjut. Kesehatan mereka bukan kebetulan, tapi hasil dari pola makan dan gaya hidup yang konsisten. Ubah mindset Anda. Makanan bukan cuma soal kenyang, tapi soal menyehatkan dan memperpanjang umur. Setiap kali memilih makanan, pikirkan dampaknya untuk tubuh Anda di masa depan. Setiap mau makan, tanya pada diri sendiri, apakah ini akan membuat tubuh saya sehat atau justru merusaknya? Pilihan kecil setiap hari akan menentukan masa depan kesehatan Anda. Pilihan di tangan Anda, mau jadi seperti sayuran segar yang penuh energi atau seperti gorengan layu yang cepat rusak. Setiap piring adalah keputusan untuk masa depan. Hormati tubuh Anda, beri nutrisi terbaik. Mulailah perubahan dari piring Anda sendiri, dan rasakan bedanya dalam hidup Anda. Setelah urusan perut, sekarang kita bahas soal gerak. Ini bukan cuma soal olahraga, tapi soal hidup. Setiap hari tubuh kita menunggu untuk diajak bergerak. Tapi seringkali kita memilih duduk, rebahan, atau menunda-nunda. Padahal, setiap detik yang kita habiskan tanpa bergerak, tubuh kita perlahan-lahan melemah. Tubuh manusia didesain untuk bergerak, bukan duduk seharian. Duduk terlalu lama itu seperti menekan tombol pause pada kehidupan. Otot-otot jadi kaku, sendi-sendi kehilangan kelenturannya, dan energi pun menurun drastis. Kurang gerak wala risiko obesitas, jantung, diabetes, kanker. Penyakit-penyakit ini datang diam-diam tanpa kita sadari. Satu hari malas bergerak mungkin terasa biasa, tapi kalau jadi kebiasaan, efeknya bisa fatal. Otot lemah, tulang keropos, metabolisme lambat. Tubuh yang jarang dipakai, lama-lama rusak sendiri. Bahkan aktivitas sederhana seperti mengangkat belanjaan atau naik tangga bisa terasa berat. Pengobatan Cina menekankan pentingnya pergerakan untuk melancarkan qi. Energi hidup ini hanya bisa mengalir kalau tubuh aktif. Kalau tidak, energi jadi stagnan, penyakit mudah datang.
Tai Chi, Qigong, semua untuk harmoni tubuh dan pikiran. Gerakan lembut, napas teratur dan fokus, semua itu menjaga kesehatan fisik dan mental. Tidak perlu gerakan ekstrem, yang penting rutin. Anda nggak perlu olahraga berat, mulai dari jalan kaki, naik tangga, stretching tiap jam. Setiap langkah kecil adalah investasi untuk masa depan tubuh Anda. Cari olahraga yang Anda suka, biar konsisten. Kalau senang, Anda akan lebih mudah menjadikannya kebiasaan. Entah itu bersepeda, berenang, atau sekadar menari di rumah. Jadikan gerak bagian rutinitas harian, bukan cuma kalau mood. Masukkan ke jadwal, ajak keluarga, atau lakukan bareng teman. Semakin sering, semakin baik. Banyak alasan sibuk itu omong kosong. Waktu selalu bisa dicari kalau memang niat. Jangan tunggu sakit baru sadar pentingnya bergerak. 30 menit sehari cukup. Tidak harus sekaligus, bisa dicicil. Yang penting, tubuh tetap aktif dan bergerak. Olahraga hari ini supaya puluhan tahun ke depan Anda tetap aktif. Bayangkan bisa main sama cucu, jalan-jalan dan menikmati hidup tanpa hambatan. Jangan biarkan tubuh jadi pajangan. Tubuh yang diam hanya akan menumpuk debu, kehilangan fungsinya, dan akhirnya menua sebelum waktunya. Otot dan sendi harus dipakai. Gerak, gerak, gerak. Diam berarti siap-siap karatan. Setiap sendi yang digerakkan memperpanjang usia pakainya. Tubuh yang karatan gak akan bawa Anda sampai umur 100. Jangan biarkan penyesalan datang karena malas bergerak hari ini. Pilih bergerak atau mati pelan-pelan. Hidup adalah soal pilihan, dan setiap hari Anda punya kesempatan untuk memilih kesehatan. Mulailah sekarang, karena tubuh Anda adalah investasi terbaik untuk masa depan. Sekarang kita bahas pikiran stres. Stres yang tidak dikelola itu pembunuh senyap. Saat stres, hormon kortisol naik, tubuh rusak pelan-pelan. Stres kronis mempercepat penuaan, memperpendek telomer, bikin tubuh gampang sakit. Cara mengelola, bukan lari dari masalah, tapi ubah respons Anda. Meditasi, pernapasan dalam, journaling, atau hobi bisa jadi outlet stres. Pengobatan Cina percaya emosi berlebihan merusak organ. Keseimbangan emosi adalah kunci kesehatan. Cari waktu untuk reboot otak, jalan-jalan di alam, dengar musik, ngobrol dengan teman. Jangan lari ke rokok, alkohol, atau makan berlebihan. Pikiran dan tubuh itu satu kesatuan. Pikiran kacau, tubuh sakit, pikiran negatif. Jaga keduanya. Belajar let go, tidak semua hal harus dikontrol. Kedamaian datang saat Anda berhenti mengendalikan segalanya. Jangan pelihara stres, nanti jadi peliharaan baru. Lepaskan, hidup lebih ringan. Poin berikutnya, tidur. Banyak yang bangga begadang, padahal itu kredit umur dengan bunga tinggi. Saat tidur, tubuh memperbaiki diri, otak membersihkan racun. Kurang tidur, fokus menurun, imun lemah, risiko obesitas, diabetes, jantung, Alzheimer naik. Idealnya tidur 9 jam berkualitas setiap malam. Kualitas tidur sama pentingnya dengan kuantitas. Hindari gadget, kafein, makan besar sebelum tidur. Ciptakan kamar gelap, sejuk, tenang. Buat rutinitas menenangkan sebelum tidur. Konsisten tidur dan bangun di jam yang sama, bahkan di akhir pekan. Jam biologis teratur, tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar. Hargai tidur Anda. Itu sesi perbaikan gratis tiap malam. Begadang boleh kalau darurat, tapi jangan tiap malam untuk hal nggak penting. Jangan jadi zombie otak lemot, muka kusam. Prioritaskan tidur, masa depan otak Anda bergantung padanya. Poin terakhir, hubungan sosial. Ini bukan sekadar pelengkap hidup, tapi kebutuhan dasar manusia. Sejak lahir kita sudah butuh sentuhan, perhatian, dan kehadiran orang lain. Tanpa interaksi sosial, hidup terasa hampa, seperti rumah tanpa penghuni. Manusia makhluk sosial, bukan wifi. Kita nggak bisa connect sendirian, apalagi cuma mengandalkan sinyal digital. Walaupun teknologi memudahkan komunikasi, tetap saja kehangatan tatap muka dan pelukan nggak bisa digantikan oleh notifikasi. Ironisnya, makin banyak koneksi digital, makin banyak yang kesepian. Banyak orang punya ratusan teman di media sosial, tapi tetap merasa kosong. Koneksi digital seringkali hanya permukaan, tanpa kedalaman emosi. Isolasi sosial sama bahayanya dengan merokok. Penelitian membuktikan, kesepian kronis bisa memperpendek umur, bahkan meningkatkan risiko kematian dini. Kesepian kronis, risiko jantung, stroke, depresi, demensia. Tubuh dan pikiran kita butuh interaksi, sama seperti butuh makan dan tidur. Dukungan sosial meredam stres, memberi rasa memiliki dan tujuan hidup. Saat kita punya teman berbagi cerita, beban terasa lebih ringan dan hidup jadi lebih bermakna. Bukan soal ribuan followers, tapi beberapa orang yang benar-benar peduli.
Satu sahabat sejati lebih berharga daripada 1000 kenalan yang hanya hadir di timeline. Investasikan waktu untuk hubungan nyata. Telepon orang tua, temui teman, ikut komunitas, jadi relawan. Hubungan yang tulus butuh usaha dan kehadiran, bukan sekadar chat singkat. Hubungan sosial itu dua arah, memberi dan menerima, saling mendukung, saling menguatkan, dan saling menginspirasi. Menjadi pendengar yang baik, membantu orang lain, memperkuat ikatan sosial. Terkadang, kehadiran kita saja sudah cukup untuk membuat perbedaan besar dalam hidup seseorang. Oksitosin, hormon cinta, dilepaskan saat kita terhubung. Sentuhan, tawa, dan kebersamaan memicu hormon ini membuat kita lebih bahagia dan sehat. Di budaya umur panjang, seperti Okinawa, ada moai, kelompok sosial yang saling mendukung seumur hidup. Mereka saling menjaga, berbagi suka duka, dan itulah rahasia umur panjang mereka. Evaluasi lingkaran sosial Anda, jauhi yang toksik. Pilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kebahagiaan Anda. Umur panjang itu anugerah, tapi hampa tanpa orang terkasih. Kebahagiaan sejati datang dari hubungan yang hangat dan bermakna. Jangan jadi jomblo abadi, umur panjangnya jadi sepi sendiri. Bangun dan rawat hubungan sosialmu, karena hidup yang panjang paling indah jika dijalani bersama orang-orang yang kita cintai. 5 pilar utama umur panjang, pola makan, gerak, manajemen stres, tidur, dan hubungan sosial. Semua saling terkait, harus dijalani holistik. Pengetahuan tanpa tindakan sia-sia. Pilihan di tangan Anda, mau berubah atau tidak. Saya hanya bisa menunjukkan pintu, Anda yang harus melangkah. Terapkan tips ini konsisten, jadikan kebiasaan baru. Terima kasih sudah menonton, like, subscribe, dan share ke orang yang Anda sayangi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.